Lalu kedua korban itu diikat tangannya dan dengan sangat kejam ia menikam mereka berdua berkali-kali. Setelah selesai, ia pergi meninggalkan mereka yang sedang sekarat dan sebelum pergi ia menulis sesuatu di pintu mobil korban, Zodiac. Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas kasus Zodiac Killer. Ini adalah kasus yang sangat legendaris karena pelakunya sangat cerdas, suka bermain kode, dan sampai sekarang pun identitasnya masih menjadi misteri terbesar di Amerika Serikat. Seperti apa kisahnya? Keep on watching guys. Oke guys, kita berada di tahun 1968 di negara bagian California, Amerika Serikat. Saat itu dunia sedang damai-damai saja ya. Musik rock and roll sedang populer dan kehidupan berjalan dengan normal. Namun di balik keindahan kota San Francisco dan Vallejo, ada sesuatu yang mengerikan sedang bersembunyi di dalam kegelapan guys, atau di dalam gelap ya. Sesuatu yang tidak hanya ingin membunuh, tapi juga ingin diperhatikan. Ia ingin menjadi terkenal, ia ingin mengalahkan polisi, dan ia menamai dirinya sebagai Zodiac. Berbeda dengan pembunuh berantai lainnya yang ingin bersembunyi, si Zodiac ini justru ingin berteriak ke seluruh dunia bahwa akulah pelakunya guys. Segalanya bermulai pada malam 20 Desember 1968 di sebuah jalan yang sepi bernama Lake Herman Road. Pasangan muda David Faraday berusia 17 tahun dan Betty Lou Jensen berusia 16 tahun sedang duduk di dalam mobil. Mereka sedang berpacaran, menikmati waktu berdua seperti remaja pada umumnya lah guys ya. Tiba-tiba sebuah mobil lain berhenti di dekat mereka. Seorang pria keluar ya, mendekat, dan tanpa peringatan ia menembakkan peluru ke arah mobil itu guys. David ditembak tepat di kepala di dalam mobil ya. Sementara Betty Lou ini mencoba untuk lari, tapi usahanya sia-sia guys. Ia akhirnya ditembak 5 kali ya, di belakang hingga tewas di jalan aspal guys. Polisi datang dan menemukan lokasi kejadian yang sangat mengerikan. Tidak ada saksi, tidak ada motif perampokan, barang-barang berharga korban masih ada di tempat. Ini murni pembunuhan dingin. Saat itu polisi belum tahu, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan berlangsung bertahun-tahun. 7 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Juli ya, tahun 1969, yang bertepatan dengan hari kemerdekaan AS, Zodiac beraksi kembali. Ia mulai menyerang lagi guys. Kali ini sasarannya adalah pasangan Darlene Ferrin dan Mika Megu yang sedang duduk di Blue Rock Springs Park. Pelaku ini mendekat ya dengan senter menyala lalu menembaki mereka berdua. Darlene tewas di tempat ya. Beruntung pada saat itu Mika selamat dengan luka yang sangat parah. Yang unik guys, setelah melakukan pembunuhan, si pelaku ini menelpon kantor polisi menggunakan telepon umum dengan nada suara yang tenang dan sangat dingin. Ia mengaku melakukan pembunuhan itu. Tapi baru pada tanggal 1 Agustus tahun 1969 ya, teror ini benar-benar dimulai. 3 surat yang sama guys ini dikirim ke 3 surat kabar besar di California, seperti The Vallejo, Times Herald, The San Francisco Chronicle, dan The Examiner. Di dalam surat itu terdapat potongan-potongan tulisan yang mengerikan. Pelaku mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan sebelumnya. Dan yang paling heboh, dia menyertakan sebuah kode rahasia yang terdiri dari 408 simbol aneh guys. Dia menuntut surat kabar untuk membuat kode ini di halaman depan, dan dia menulis kalimat yang membuat dunia gempar. Saya akan membiarkan diri saya ditangkap asalkan kalian bisa memecahkan kode ini. Kode ini akan memberitahu siapa saya sebenarnya. Nah, di bagian bawah surat guys, ada tanda tangan yang sangat unik, sebuah lingkaran dengan tanda plus atau tambah ya di tengahnya ini ya. Mirip banget sama simbol matahari atau lingkaran target guys. Itulah pertama kalinya dunia mengenal tanda tangan Zodiac. Polisi dan ahli kriptografi ini merasa kebingungan. Kode itu terlihat seperti coretan anak kecil, tapi sangat rumit. Siapa orang ini? Apa tujuannya membunuh orang tak bersalah? Dan yang paling menakutkannya lagi guys, dia baru saja memulai permainannya ya. Kita akan bahas bagaimana kode itu akhirnya berhasil dipecahkan oleh warga biasa ya. Dan kira-kira apa sih pesan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya?
Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana teror itu dimulai ya. Dua pasangan muda tewas dan si pembunuh mengirim surat tantangan ke media. Ia menantang dunia untuk memecahkan kode rahasia buatannya yang terdiri dari 408 simbol aneh. Ia berjanji jika kode itu terbuka, identitas aslinya akan terungkap guys. Seluruh Amerika Serikat saat itu sibuk memecahkan teka-teki ini. Polisi, agen FBI, ahli matematika, semua pusing 7 keliling guys ya. Tapi siapa sangka yang berhasil memecahkan justru bukan seorang polisi, melainkan warga sipil biasa. Di sebuah kota kecil bernama Salinas, tinggal seorang pria bernama Donald Herden dan istrinya Betty. Mereka bukan ahli kode, bukan agen rahasia, hanya orang biasa yang suka tantangan. Mereka melihat kode itu di koran dan tertantang untuk mencobanya. Nah, disinilah mereka menggunakan logika yang bisa dibilang cukup sederhana guys. Dalam bahasa Inggris, huruf yang paling sering muncul adalah huruf E. Jadi simbol yang paling banyak muncul di kode itu kemungkinan besar mewakili huruf E. Mereka mencoba menyusun kata demi kata, huruf demi huruf. Dan setelah berhari-hari bekerja keras pada tanggal 29 Agustus 1969, mereka berhasil. Kode itu akhirnya bisa dibaca guys. Berita ini langsung menjadi headline nasional ya. Seluruh dunia menunggu dengan nafas tertahan siapa nama pembunuh itu. Tapi apa yang tertulis di dalamnya justru membuat semua orang kecewa sekaligus ngeri guys. Ternyata tidak ada nama. Isi pesannya adalah pengakuan dan pemikiran gila si Zodiac. Kira-kira seperti ini terjemahannya guys. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Lebih menyenangkan daripada berburu hewan liar di hutan. Karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya dari semuanya. Membunuh memberi saya kepuasan terbesar. Itu bahkan lebih baik daripada seks. Dan yang terbaik adalah ketika saya mati, saya akan terlahir kembali di surga. Dan semua orang yang saya bunuh akan menjadi budak saya. Jangan berharap saya akan memberitahu nama saya, karena kalian tidak akan pernah bisa menemukan saya. Nama saya ada di kode yang lain. Jadi guys, si Zodiac sudah membohongi mereka. Kode 408 itu tidak berisi nama, hanya berisi kegilaan dan kebanggaan dia sebagai seorang pembunuh. Saat dunia sibuk mengurai kode, Zodiac tidak berdiam diri. Ia merasa permainannya baru saja ia anggap seru guys. Tanggal 27 September 1969 di sebuah tempat bernama Lake Berryessa, sepasang kekasih Brian Hartnell dan Cecilia Shepard sedang menikmati piknik di tepi danau yang tenang. Tiba-tiba muncullah seorang pria aneh. Ia memakai topeng yang menutupi seluruh wajahnya. Topeng itu berbentuk hitam putih dengan tanda khas lingkaran dan tanda plus ya atau tambah tepat di dahinya. Ia memegang pistol dan pisau yang sangat besar. Pria itu mengaku sebagai pencuri penjara. Lalu kedua korban itu diikat tangannya dan dengan sangat kejam ia menikam mereka berdua berkali-kali. Setelah selesai, ia pergi meninggalkan mereka yang sedang sekarat dan sebelum pergi ia menulis sesuatu di pintu mobil korban. Zodiac. Brian selamat dengan luka parah, tapi sayangnya Cecilia meninggal dunia beberapa hari kemudian. Zodiac kini makin berani guys. Ia mulai menggunakan topeng, ia mulai menikmati rasa takut korbannya. Polisi kini sadar mereka berhadapan dengan psikopat yang sangat cerdas dan sangat terorganisir. Di segmen berikutnya guys, kita akan masuk ke aksi paling beraninya ya, membunuh di tengah kota, menembak supir taksi, dan mengirim kode baru yang sampai hari ini masih belum terbuka. Setelah mengirim pesan gila dan menikam korban di tepi danau, Zodiac merasa dia adalah penguasa malam. Dia menantang polisi, dia mengatur permainan, dan dia tidak takut pada siapapun guys. Dia akan melakukan sesuatu ya yang jauh lebih berani, sesuatu yang menunjukkan bahwa dia bisa menyerang siapa saja, di mana saja, bahkan di tempat yang paling terang sekalipun. Pada tanggal 11 Oktober 1969, malam itu cukup sibuk di pusat kota San Francisco. Seorang supir taksi bernama Paul Steen, usia 29 tahun, itu sedang mengantar penumpang, dan penumpang itu meminta diantar ke daerah Presidio Heights, sebuah kawasan yang tenang dan mahal. Sesampainya di lokasi guys, tepat di jam 21.55 ya kurang lebihnya guys ya, pada malam hari terdengar suara tembak. Penumpang itu menembak Paul tepat di belakang kepala dari jarak yang sangat dekat. Anehnya guys, pembunuhan ini
Dilihat oleh 3 anak sekolah yang sedang melihat dari jendela lantai atas rumah mereka. Mereka melihat pelaku mengambil sesuatu dari dalam mobil. Polisi datang dengan sangat cepat, bahkan saat polisi sampai di lokasi, mereka sempat melihat seorang pria berjalan santai menjauh dari tempat kejadian. Ya, polisi itu melewatkan pria itu begitu saja karena polisi disuruh mencari orang kulit hitam, padahal deskripsi awal itu salah bilang ya kalau pelaku memiliki kulit berwarna putih. Belakangan diketahui pria yang berjalan santai itu kemungkinan besar adalah Zodiac. Beberapa hari kemudian, surat kabar San Francisco Chronicle menerima surat lagi dari Zodiac, guys. Isinya sangat mengejutkan. Dia tidak hanya mengaku membunuh sopir taksi itu, tapi dia juga melampirkan bukti nyata. Sebuah potongan kecil dari baju kemeja Paulstein yang penuh noda darah kering, guys. Dia menulis, ini potongan baju supir taksi, baju yang lain masih saya pakai. Dan dia kembali mengejek polisi. Polisi seharusnya bisa menangkap saya tadi malam, kalau saja mereka tidak berjalan lambat dan tidak tahu cara menyamar. Ini adalah titik terendah bagi kepolisian ya, mereka merasa dipermalukan oleh seorang psikopat yang sangat cerdas. Tapi Zodiac punya kejutan lain. Tanggal 8 November tahun 1969, dia mengirim kode baru guys ya, kali ini disebut kode 340, karena terdiri dari 340 simbol. Dulu orang berpikir, ini sama saja ya dengan kode sebelumnya, tinggal diterjemahkan, tapi ternyata salah besar loh guys. Ahli kriptografi terbaik di dunia, komputer super ya, bahkan agen FBI mencoba memecahkan kode ini selama puluhan tahun tapi hasilnya gagal. Nah, kode ini terasa aneh, ada yang bilang kalau isinya itu kosong ya, ada yang bilang ini pakai sistem ganda, atau mungkin dia sengaja membuat kode yang tidak masuk akal hanya untuk membodohi dunia. Hingga saat ini, lebih dari 50 tahun berlalu, kode 340 masih menjadi salah satu misteri kriptografi terbesar di dunia. Kira-kira apa sih sebenarnya isi pesannya guys? Tidak ada yang tahu guys ya. Zodiac kini menjadi legenda hidup yang ditakuti. Dia punya kode yang tidak bisa dipecahkan. Dia juga punya bukti darah ya, dan dia bebas berkeliaran di mana aja guys. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa dia sebenarnya? Apa pekerjaannya? Kenapa dia melakukan hal itu? Selanjutnya kita akan masuk ke daftar tersangka terkuat ya, mulai dari tersangka yang dicurigai polisi hingga teori-teori bahwa dia mungkin adalah seorang pembom terkenal di Amerika. Sudah 5 orang tewas, kode 340 tak terpecahkan, potongan baju korban dikirim ke koran, polisi dipermalukan habis-habisan. Selama lebih dari 50 tahun, jutaan orang bertanya, siapa sosok di balik topeng itu guys? Banyak nama bermunculan, tapi hari ini kita akan bahas 3 tersangka paling kuat yang paling kemungkinan terbesar menjadi si pembunuh Zodiac ini. Ini adalah tersangka nomor 1 yang paling dipercaya oleh polisi dan penulis buku, namanya Arthur Lake Allen. Kenapa dia dicurigai? Karena banyak sekali kebetulan yang merujuk padanya guys. Oke, yang pertama dari nama ya, dia sangat suka kata zodiak. Bahkan dia punya jam tangan dengan logo lingkaran dan tanda plus atau tambah persis seperti tanda tangan si pembunuh itu. Yang kedua guys, itu dari wajah. Nah, saksi yang melihat pelaku saat membunuh supir taksi membuat sketsa wajah, dan wajah Arthur Lake Allen itu sangat mirip ya, bahkan persis dengan sketsa itu. Yang ketiga, bicara sendiri. Mantan temannya pernah bersaksi bahwa Allen sering bicara ingin membunuh orang, ingin membuat kode, dan ingin menjadi terkenal. Yang keempat, senjata. Nah, tipe senjata yang digunakan Zodiac itu ternyata sama dengan yang dimiliki oleh si Allen guys. Bahkan saat polisi menggeledah rumahnya, mereka menemukan banyak sekali barang bukti yang mencurigakan. Tapi sayangnya, sidik jarinya tidak cocok dengan sidik jari di surat-surat Zodiac. Jadi polisi tidak bisa menangkapnya, tapi banyak yang yakin dialah pelakunya. Ini teori yang paling mengejutkan sebenarnya guys. Ada yang percaya bahwa Zodiac Killer sebenarnya adalah orang yang sama dengan Unabomber. Siapa dia? Namanya Ted Kaczynski. Dia adalah seorang yang sangat jenius dalam matematika yang menjadi teroris dan mengirim bom lewat pos ke seluruh Amerika ya selama puluhan tahun. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa dia sampai dicurigai. Yang pertama dari gaya bahasa. Cara dia menulis surat dan pilihan katanya itu sangat mirip dengan gaya bahasa Zodiac.
suka menantang guys. Dia juga suka menantang polisi dan media. Yang ketiga yaitu waktu ya. Aktivitas Unabomber itu mulai meningkat saat aktivitas zodiak mulai menghilang. Seolah-olah dia pindah hobi ya, dari membunuh pakai senjata jadi membunuh pakai bom. Tapi teori ini masih diperdebatkan guys ya. Wajah mereka itu berbeda dan banyak yang bilang itu bukan orang yang sama. Ini adalah tersangka terbaru yang muncul berkat penyelidikan warga dan tim FBI modern, namanya Gary Poste. Yang bikin menarik guys, Gary ini punya tanda khas. Dia punya tanda lahir berwarna gelap di bagian dahi. Ingat kan guys, topeng yang dipakai zodiak, topeng itu menutupi seluruh wajah, tapi bagian dahi agak menonjol. Ada dugaan topeng itu didesain khusus untuk menutupi tanda lahir itu agar tidak dikenali. Gary juga punya catatan kriminal, suka senjata, dan kepribadiannya ini sangat dingin dan pendendam ya. Analisis tulisan tangan atau handwriting analysis ya juga menunjukkan kalau kemiripan yang tinggi antara tulisan Gary dan tulisan di surat si zodiak guys. 3 tersangka, 3 cerita yang berbeda. Arthur yang mirip sketsa, Ted si jenius gila, atau Gary yang punya tanda lahir. Sayangnya tidak ada bukti mutlak yang bisa memenjarakan salah satu dari mereka. Tapi guys, teror ini tidak berhenti begitu aja ya. Kita akan bahas bagaimana zodiak mulai mengancam akan mengebom bus sekolah dan surat terakhir yang dia kirim bertahun-tahun kemudian. Sebelumnya kita sudah bahas siapa saja tersangka utamanya, mulai dari Arthur Lake Allen yang sangat mirip ya, hingga teori bahwa dia adalah si pembom jenius Unabomber. Saat polisi sedang sibuk mencari wajah zodiak, si zodiak justru sibuk membuat rencana baru yang jauh lebih berbahaya guys, yang lebih kejam ya. Dia tidak lagi puas hanya membunuh satu persatu. Kali ini dia ingin membunuh ratusan orang sekaligus. Pada awal tahun 1970-an, zodiak mengirim surat yang isinya sangat mengerikan. Dia menggambar sebuah bom waktu di atas kertas. Rancangannya terlihat sangat detail dan dia menulis ancaman. Saya sedang merakit bom besar untuk meledakkan bus sekolah. Saya akan menaruh bom di bawah jalan. Saat ban bus menekannya, semua anak-anak di dalamnya akan langsung hancur berkeping-keping. Bayangkan guys, ketakutan orang tua saat membaca berita ini. Seluruh sistem keamanan di California pun panik guys. Polisi mengawal bus sekolah satu persatu, jalanan diperiksa setiap pagi, warga diminta waspada, seluruh negara bagian berada dalam kondisi siaga tinggi hanya karena sebuah surat. Yang jadi pertanyaannya, apakah dia benar-benar punya bom? Atau ini hanya sebuah gertakan ya? Tidak ada yang tahu, tapi tidak ada yang berani mengambil resiko. Di tengah kepanikan itu, pada tanggal 20 April 1970, zodiak mengirim surat lagi guys. Kali ini dia menantang dengan kode yang sangat pendek tapi sangat sulit. Disebut kode 13 karena hanya terdiri dari 13 simbol. Dia menulis, ini nama saya, coba kalian tebak. Isinya aneh sekali, ada simbol lingkaran, tanda silang, segitiga, dan ditambah dengan huruf A, E, N. Selama lebih dari 50 tahun, ahli kode pusing memikirkan ini. Apa artinya ya kira-kira? Banyak yang mencoba menyusunnya. Apakah singkatan nama Alfred E. Newman, atau anagram nama Allen, Arthur Lake Allen, atau ini bahasa Latin? Sampai hari ini guys, tidak ada yang bisa memecahkan kode 13 ini. Seolah-olah dia mengejek kita dengan nama sendiri yang tertulis di depan mata, tapi tidak bisa dibaca. Zodiak sangat obsesif dengan angka. Di setiap surat, dia selalu menulis beberapa orang yang sudah dia bunuh. Awalnya dia tulis huruf besar dan kecil, ME sama dengan 5, lalu ME sama dengan 12, dan seterusnya terus bertambah. Di surat terakhir yang dia kirim pada tahun 1974, dia juga menulis angka besar, ME sama dengan 37 ya. Artinya dia mengklaim sudah membunuh 37 orang. Padahal polisi hanya bisa memverifikasi 5 atau 7 kasus yang pasti dilakukan olehnya. Lalu di mana 30 korban lainnya guys? Apakah itu bohong belaka untuk menambah kesan seram, atau memang ada mayat-mayat yang belum ditemukan di tempat-tempat tersembunyi guys? Pertanyaan ini masih menghantui polisi sampai sekarang. Tahun 1974 menjadi titik balik. Setelah itu
surat-surat dari zodiak berhenti total. Tidak ada kabar, tidak ada ancaman, tidak ada kode, seolah-olah dia lenyap di telan bumi. Apakah dia sudah mati? Apakah dia di penjara karena kasus lain? Atau dia memang sudah puas bermain? Segmen terakhir kita bakal bahas misteri hilangnya dia, guys. Temuan DNA modern dan kesimpulan akhir dari kisah pembunuh paling cerdas dalam sejarah dunia, guys. Ancaman bom bus sekolah, kode 13 karakter yang tak terbaca, dan klaim 37 nyawa. Tapi tiba-tiba tepat pada tahun 1974 segalanya itu berhenti ya. Surat-surat itu tidak datang lagi, tidak ada lagi pembunuhan dengan ciri khas si zodiak. Si pembunuh paling cerdas di Amerika ini menghilang begitu aja. Kemana dia pergi? Apakah dia sudah mati? Atau dia hidup tenang ya sebagai kakek-kakek biasa mungkin ya di suatu tempat sambil tertawa ya melihat polisi yang masih bingung sampai hari ini. Surat terakhir yang dikonfirmasi ahli dari zodiak datang pada 24 Januari 1974. Isinya sangat singkat. Dia memuji sebuah film yang sedang tayang dan menutup dengan kalimat huruf besar dan kecil, ME37 zodiak. Setelah itu sunyi ya, sepi guys, tidak ada kabar sama sekali selama puluhan tahun. Ada beberapa teori kenapa dia berhenti. Yang pertama, meninggal dunia. Mungkin dia sakit parah ya, bunuh diri, atau mungkin kecelakaan. Banyak yang percaya mayatnya ada di kuburan tak bernama. Yang kedua di penjara. Mungkin dia ditangkap polisi karena kasus lain seperti hal pencurian atau mungkin narkoba ya, dan dikurung di penjara. Jadi dia tidak bisa mengirim surat lagi. Yang ketiga, menikah dan berubah. Ada teori aneh bahwa dia mungkin menemukan cinta sejatinya ya, kemudian menikah dan sembuh dari kegilaannya, lalu hidup normal sampai tua. Zaman terus berubah guys. Apa yang tidak bisa dilakukan polisi di tahun 60-an ya dan 70-an kini bisa dilakukan dengan teknologi canggih. Pada tahun 2018 dan 2020-an para penyelidik berhasil mengambil sisa DNA dari amplop-amplop surat zodiak. DNA itu didapat dari air liur yang digunakan untuk menutup lem amplop. Hasilnya benar-benar sangat mengejutkan guys. Jadi DNA itu menunjukkan bahwa zodiak killer adalah seorang pria berkulit putih dan memiliki garis keturunan yang sangat spesifik. Berkat DNA ini, tersangka utama Arthur Lake Allen akhirnya dibebaskan dari daftar tersangka karena DNA di amplop itu tidak cocok dengan DNA Arthur. Jadi selama puluhan tahun, polisi mungkin mengejar orang yang salah guys. Ini membuka peluang baru ya, bahwa pelakunya mungkin adalah orang lain. Mungkin Gary Poste ya, atau orang yang belum pernah kita duga sebelumnya guys. Jika zodiak masih hidup sampai hari ini, mungkin usianya pasti sudah sangat tua guys ya, sekitar ya 70 hingga 90 tahun lebih lah ya. Mungkin dia sedang duduk di kursi goyang ya, atau mungkin sedang membaca berita tentang dirinya di internet dan tersenyum puas ya karena dia berhasil mengalahkan sistem. Dia adalah satu-satunya pembunuh berantai terbesar yang sukses lolos total. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Kode 340 dan kode 13 masih menjadi teka-teki. Kasus ini masih tercatat sebagai belum selesai di buku polisi California. Oke guys, sampai di sini video kasus tentang kasus zodiak killer yang identitasnya masih menjadi misteri terbesar di Amerika Serikat. Zodiak killer mengajarkan kita satu hal nih guys. Ada kejahatan yang sempurna, ada kecerdasan yang bisa mengalahkan hukum, dan ada misteri yang mungkin memang takdirnya untuk tidak pernah terungkap guys. Terima kasih telah menyimak kisah zodiak killer hari ini guys. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe untuk kisah misteri dunia lainnya guys. Ingat guys, jika kalian melihat seseorang yang aneh atau menemukan surat misterius, hati-hati aja guys ya, karena kita tidak pernah tahu ya siapa yang sedang mengawasi dari balik kode dan bayangan. Oke guys, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.